Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, di antara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, adalah tentang jangan sampai lupa. Kehidupan manusia kadang diliputi oleh sedih dan gembira, senang dan susah. Keduanya merupakan ujian hidup. Ujian itu kita butuhkan. Orang sekolah, orang kuliah itu membutuhkan ujian biar dia naik kelas, naik tingkat. Dalam bidang apapun itu dibutuhkan namanya ujian. Perusahaan juga harus diuji sehingga ada standarnya. Nah, hidup kita ini membutuhkan ujian. Karenanya Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan beriman padahal dia belum diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh orang terdahulu sudah diuji. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu semuanya sudah diuji. Sesudah diuji, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Menjadi jelas Allah jadi tahu, bukan Allah nggak tahu, bukan. Maksudnya kita ini jadi tahu bahwa mana yang betul-betul beriman dan mana yang dusta. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abi Rawad bahwa suatu ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat agak hanyut dalam senda gurau dan hal-hal yang menimbulkan tawa, pada bercanda, pada melawak dan seterusnya, yang nampak mereka begitu gembira, begitu senang. Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, dari Al-Qasim yang berkata, suatu ketika para sahabat terlihat sedikit jenuh dan bosan. Mereka lantas berkata, wahai Rasulullah, sampaikan sesuatu kepada kami. Di satu sisi ada yang bergembira ria, di sisi lain ada yang merasa jenuh, bosan hidup. Nah, begini-begini aja, nggak ada variasi. Sehingga mereka minta nasihat kepada Nabi, sampaikan sesuatu kepada kami. Selain itu, Ibnu Mubarak meriwayatkan bahwa Sufyan menceritakan kepada kami dari A'mash yang berkata, setelah para sahabat tinggal di Madinah dan mereka mulai mendapatkan penghidupan yang sejahtera,
setelah sebelumnya miskin dan susah, mereka mulai kendor semangatnya dalam melaksanakan beberapa amalan yang sebelumnya secara rutin mereka lakukan. Dulu kan waktu di Mekah itu sahabat-sahabat tertindas. Ada yang disiksa, ada yang diboikot, dikucilkan, hidup susah. Sesudah di Madinah, mereka mendapat jaminan hidup. Orang-orang Madinah menampung orang-orang dari Mekah yang disebut muhajirin. Tempat tinggalnya, makan minumnya, bahkan yang belum punya istri dicarikan jodohnya. Hidup enak di Madinah itu. Cuma karena hidup enak, apa-apa yang selama ini dilakukan malah jadi kurang semangat. Itu namanya ujian. Atas beberapa peristiwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Hadid surat 57 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Orang Yahudi itu kan diilustrasikan hatinya keras, keras bagaikan batu, lebih keras dari batu. Kenapa nggak disebut lebih keras dari besi? Kalau besi masih bisa dibengkokkan, tapi kalau batu susah. Batu itu dipecahkan. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, hikmahnya dari cerita dan ayat ini adalah, pertama, dalam hidup ini kadangkala manusia dilanda kejenuhan sehingga memerlukan variasi hidup. Silakan, nggak apa-apa. Variasi hidup itu, jangan begitu saja hidupnya. Variasi. Bercanda boleh nggak? Boleh, asal jangan berlebihan. Kalau dalam bercanda jangan ada kebohongan, jangan ada dusta. Kemarin saya begini, biar supaya lucu maksudnya. Padahal kemarin nggak begitu, nggak bilang saya nggak begitu kemarin sebenarnya, tapi bilang aja saya kemarin begini. Itu namanya dusta. Ini banyak orang berdusta dalam bercanda. Kalau bercanda ya jangan mencela. Jangan mencela orang lain, mencela fisik. Kan banyak tuh pelawak-pelawak, misalnya kalau di televisi dia mencela temennya, mungkin karena kurus, mungkin karena kegemukan,
Mungkin karena ada bagian-bagian tubuh yang enak dibecandain gitu, padahal itu mengemukakan cacat. Itu semua tidak dibenarkan. Variasi-variasi hidup itu boleh, silahkan. Nabi pernah balap lari dengan Aisyah, istrinya. Lalu Nabi kalah. Nah, gitu. Nabi kalah. Kalah itu sengaja sengaja ngalah gitu. Sehingga ada variasi di dalam hidup. Silahkan, gak apa-apa. Nabi punya istri lebih dari satu. Kalau Nabi bepergian, pergi jauh, itu Nabi mesti mengajak salah seorang istrinya dengan cara diundi, karena nggak bisa diajak semuanya, yang diajak satu aja. Kalau mau diajak semuanya, delman juga nggak muat. Maka Nabi undi siapa yang diajak. Ada saat Aisyah yang diajak, ada saat Ummu Salamah yang diajak, dan seterusnya. Ini bukan cuma piknik, perang juga diajak. Diajak perang. Aisyah diajak pergi ke medan perang. Bukan untuk ikut terjun langsung ke medan perang, ada tugas-tugas wanita di medan perang. Ummu Salamah diajak berangkat umroh tahun ke-6 Hijrah, yang kemudian nanti ada perjanjian Hudaibiyah, karena umrohnya nggak jadi disebabkan orang-orang kafir dari Mekah menghadang kedatangan orang-orang Muslim dari Madinah. Dihadang, nggak boleh. Akhirnya berunding. Ibadah umrohnya tahun depan, jangan sekarang. Sekarang visanya nggak keluar. Kalau bahasa sekarang ya, belum ada visa. Nah begitu. Ummu Salamah yang diajak tuh. Itu juga namanya variasi dalam hidup. Suka ngajak istri kemana gitu. Ini pergi-pergi nggak diajak istri, di rumah aja istrinya. Itu namanya istri simpanan. Istrinya disimpan aja di rumah. Yang kedua, beristirahat, bersenda gurau, dan menikmati sesuatu boleh saja. Istirahat ya di rumah, mungkin pergi kemana dalam rangka istirahat, tidur dan seterusnya. Bersenda gurau, bercanda sama istri, sama anak, sama cucu, boleh bersenda gurau. Dan menikmati sesuatu, ya, makan, minum. Namun hal itu jangan sampai melalaikan, yang membuat hati menjadi keras. Hati itu kalau keras, dia nggak suka dikasih kritik, nggak suka dinasihati. Nasihat aja dia nggak suka, apalagi kritik. Itu orang yang hatinya keras, sehingga dia menjadi sombong, menjadi angkuh. Sombong itu bukan karena harta, bukan karena jabatan saja. Kadang karena ilmu juga orang bisa jadi sombong. Misalnya dia punya ilmu, dia merasa sudah benar, dia merasa sudah baik,
lalu orang mengkritisi, dia nggak suka. Apalagi orang yang mengkritisi orang yang secara keilmuan lebih rendah. Kalau ukuran keilmuan adalah gelar kesarjanaan, yang S3 nggak terima dikritik oleh S1. Yang S1 nggak mau terima dikritik oleh yang tamatan SMA. Padahal tidak begitu. Itu kan cuma formal kesarjanaan. Belum tentu ilmunya lebih banyak. Apalagi zaman sekarang memang orang cari gelar, bukan cari ilmu. Ustadz, antum mau nggak jadi dokter? Nah, gitu. Ada yang nawarin begitu. Bagaimana? Ya begini. Nggak pakai kuliah nggak apa-apa. Oh, saya nggak bisa begitu. Gitu. Bayarnya sekian. Nah, gitu. Jadi orang jangan sampai lalai yang membuat hati menjadi keras sehingga lupa dan sulit menerima pesan-pesan kebenaran. Kadang orang merasa senior, lalu dia tidak terima omongan anak muda. Suami tidak terima omongan istri. Orang tua nggak terima omongan anak. Padahal omongan-omongan itu benar, tapi dia nggak mau terima. Begitu orang sombong. Nah, yang ketiga, pada saat susah dan menderita, seorang muslim tidak boleh putus asa. Sedangkan saat senang tidak boleh sampai lupa diri. Jadi enak dan tidak enak itu dua-duanya ujian. Menyenangkan tidak menyenangkan, kemudahan kesulitan, itu dua-duanya ujian. Cuma sayangnya kita itu merasa diuji kalau hidup lagi nggak enak. Kalau hidup lagi enak, orang tidak merasa diuji. Saya lagi diuji nih oleh Allah. Kenapa? Sakit. Udah lama juga sakit, belum juga sembuh. Susah ngapa-ngapain jadinya. Nah, gitu. Emang berapa lama sakit? Ada 6 bulan. Emang umur berapa sekarang? Umur sekarang 60. Lamaan mana tuh sehat sama sakit? Iya, lamaan sehat. Ya kalau begitu 6 bulan sih belum seberapa. Begitu. Sakit 6 bulan ya belum seberapa. Kenapa? Lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Kita kalau dengar cerita Nabi Ayub, itu cerita apanya? Yang paling kita ingat apanya? Nah, itu kan sakitnya. Sebenarnya Nabi Ayub itu dulunya sehat, kaya raya. Kaya dia. Rajin ibadah, taat kepada Allah. Diejek sama syaitan. Ayub itu rajin ibadah ya wajar aja. Orang dia banyak harta. Kalau hartanya nggak ada mah belum tentu dia ibadah. Allah uji, hartanya habis, bangkrut, jatuh miskin. Rajin dia ibadah, diejek lagi oleh syaitan. Wajar saja dia rajin ibadah meskipun hartanya sudah habis. Orang dia punya anak yang menyenangkan, yang menopang kehidupannya. Allah uji, anaknya mati semua.
lalu rajin dia tetap ibadah. Terus syaitan mengejek lagi, wajar aja dia rajin ibadah meskipun hartanya sudah habis, anaknya pada mati, orang dia masih sehat. Kalau sakit mah belum tentu. Berapa banyak orang kalau sakit cuma mengeluh, nggak terima, bahkan suudzon kepada Allah. Allah dibilang tidak adil. Masa saya rajin sholat sakit? Itu preman sholat juga enggak, sehat-sehat aja. Misalnya. Maka Ayub sakit. Sakitnya itu 18 tahun. 18 tahun. Kita sakit gigi, bengkak gusi ini, giginya mah nggak bengkak kan? Ada gigi yang bengkak. Yang bengkak apanya? Gusinya sih. Wah, itu sudah rasanya paling menderita. Nabi Ayub ini 18 tahun sakit gigi mah cuma 3 hari. Begitu. Dia tetap rajin ibadah, husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Sampai kemudian orang sekitarnya menjauh, bahkan istri meninggalkannya. Nah, sampailah dia pada puncak kesulitan, puncak penderitaan. Ya, mudah bagi Allah untuk menilainya lulus dari ujian itu. Julurkan kakimu, hentakkan kakimu, nanti dari bawah kakimu keluar air. Minumlah itu air, mandilah dengan air itu, sembuh. Jadi itu penderitaan, itu kesulitan, tidak enak, ujian. Tapi ada nggak orang bilang, saya juga diuji Pak? Diuji apa Bapak? Kelihatannya enak-enak saja. Duit saya kebanyakan ini, duitnya banyak, hartanya banyak, lalu dia merasa diuji. Ini kadang-kadang orang lupa. Jadi enak tidak enak, dua-duanya adalah ujian. Maka surat Al-Anbiya ayat 35 itu menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami uji kamu dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Kebaikan, keburukan, enak, nggak enak, senang, susah, itu dua-duanya ujian. Maka orang beriman, kata kuncinya, kalau senang dia tidak lupa diri. Dia tidak lupa diri. Hartanya banyak, dia nggak lupa diri. Dia tetap tawadu, dia rendah hati. Dia tidak jadi sombong dengan harta yang banyak itu. Kan kadang-kadang orang sombong dengan harta yang banyak. Dia sombong dengan jabatannya, dia sombong dengan kesehatannya, dan seterusnya. Tidak lupa diri dia kalau diuji dengan hal-hal yang menyenangkan. Kaya tapi nggak begitu kelihatan kalau dia orang kaya gitu. Misalnya ya, kan ada orang kaya lalu pamer. Kaya kalau hasil jerih payah masih mending. Ini kayanya dari korupsi, kayaknya dari kezoliman. Nah begitu. Dulu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, sahabat yang kaya, sukses dia
dalam bisnis. Kalau boleh dibilang dia orang pertama yang secara ekonomi mandiri sesudah dia hijrah. Kenapa? Ketika para sahabat ditawari oleh orang-orang Mekah, kan sahabat dari Mekah ditempatkan di rumah-rumah orang Madinah. Si A dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya begitu. Ini Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu orang kaya. Ya, ta'aruf dulu kan, perkenalan. Sesudah saling berkenalan, ya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan seterusnya kalau kayak kita, latar belakang. Sehingga Sa'ad bin Rabi berkata, wahai Abdurrahman, saya sekarang sudah mengenal engkau, engkau juga sudah mengenal saya. Saya ingin menunjukkan rasa persaudaraan saya dengan engkau. Bagaimana? Begini, saya ini punya harta cukup banyak. Ini harta mau saya bagi dua. Separuh buat saya, separuh lagi buat kamu. Kamu datang kemari dalam keadaan tidak punya istri. Saya ini punya istri dua. Bisa saja salah satu saya ceraikan. Atau kamu lihat mana dua istri saya itu yang perlu saya ceraikan. Nanti kalau sudah saya ceraikan, kamu bisa menikah sama dia. Kalau bapak yang ditawari begitu jawabnya apa, Pak? Ini baru kawan namanya ini. Ini baru saudara. Emang ini yang gue tunggu-tunggu. Enggak begitu jawabannya. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu, balasan yang sebaik-baiknya. Allah berkahi keluargamu, hartamu. Syukran katsira, terima kasih banyak. Kalau sama saya mah nggak usah gitu-gitu amat. Si Ahmad juga nggak begitu. Nah, buat saya tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Ngapain minta ditunjukkan ke pasar? Emang mau beli apa? Mau makan apa? Dalam beberapa hari ke depan nggak perlu ke pasar. Kenapa? Ada yang ada di pasar udah ada di rumah ini. Kamu tinggal bilang aja mau pakai pakaian kayak apa, mau makan apa, tinggal ngomong. Saya siapkan. Enggak. Saya nggak begitu. Saya tuh pengen ke pasar. Jangan nanti apa kata orang. Masa baru nyampe udah ke pasar? Emang ente nggak dikasih apa-apa di sini? Ya sampai akhirnya diantar juga ke pasar. Di pasar dia lihat suasana pasar. Bahasa kita dia survei pasar. Dia berkesimpulan disinilah saya harus mencari kehidupan. Maka Abdurrahman bin Auf dagang. Apa yang dijual? Mentega dan susu kering. Apa kalau bahasa kita? Susu bubuk, susu kering. Dalam beberapa hari dia udah dapat untung banyak. Kira-kira 3 minggu kemudian dia menikah dengan orang Madinah. Nabi ketemu sama dia. Ketemu maksudnya dekat gitu, jarak dekat. Akhirnya Nabi bertanya, kenapa? Penampilannya beda. Abdurrahman, ente habis nikah ya? Langsung aja ditebak begitu. Ente habis nikah ya? Kenapa? Karena penampilan kayak begitu biasanya habis menikah. Iya ya Rasul, saya habis menikah. Dengan siapa?
wanita Madinah, wanita Ansar. Nabi tentu seneng, tapi juga heran. Kan namanya nikah perlu mahar, perlu mas kawin. Mas kawinnya apa? 1 nawah emas. 1 nawah emas itu kalau hitungan kita 14,85 gram. Jadi kira-kira 15 gram. Baru hijrah 3 minggu itu sudah bisa menikah, memberi mas kawin 15 gram. Nah, gitu. Ini luar biasa gitu. Sekarang 15 gram berapa duit, Pak? 15 juta. Karena Nabi nggak tahu dia udah nikah, bisa jadi sahabat-sahabat lain juga nggak tahu. Kalau gitu lakukanlah walimah. Walimah itu resepsi. Fungsinya resepsi mau ngasih tahu orang bahwa dia udah nikah. Jangan nanti dia jalan gandengan tangan jadi fitnah dengan wanita itu. Biar supaya orang tahu dia memang sudah nikah gitu. Lakukanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing itu dibilang meskipun, bukan meskipun hanya menyembelih seekor ayam, seekor bebek, tapi seekor kambing. Kenapa? Namanya walimah. Banyak orang yang datang, suguhi dengan makanan yang cukup. Nah, begitu Abdurrahman bin Auf. Dia kaya. Dalam perkembangannya dia kaya raya. Infaknya banyak. Jadi orang itu disebut kaya itu dari zakat, infak dan sedekahnya. Waktu perang Tabuk, mau perang Tabuk, wah itu luar biasa dia. Apa yang dia sumbangkan untuk perang Tabuk? 500 ekor kuda, 1.500 ekor unta. Itu 1 ekor kuda harganya berapa, Pak? Ada yang tahu? Oh. Kudanya bukan buat delman, kuda buat perang. Nah, beda lagi tuh kualitasnya. Kuda buat delman yang ada di Jalan Swadharma, Ulu Jami, dengan kuda buat perang itu beda kualitasnya. Gitu. Ditambah lagi 40.000 uang emas, 40.000 dinar, 40.000 uang emas dan 40.000 uang perak. Jadi udah banyak tuh, bermiliar-miliar itu sumbangannya tuh. Kalau orang nyumbang buat masjid banyak nggak? Mana banyakan nyumbang buat masjid dengan nyumbang buat pemilu? Buat pemilu, Pak. Kan pemilu itu orang disumbang itu kan. Sumbangan buat partai, sumbangan buat caleg, sumbangan buat capres dan seterusnya, itu ada sumbangannya. Nah begitu. Tapi Abdurrahman itu kalau lagi kumpul kayak begini, itu orang datang terus dia nggak tahu yang mana Abdurrahman, biasa-biasa aja. Nggak tahu dia kalau itu orang kaya gitu. Nah, gitu. Kalau sekarang kan orang kaya pas datang aja udah orang tahu dia orang kaya. Nah, itu begitu. Dari pakaiannya, dari jam tangannya, bahkan dari batu cincinnya, dan seterusnya.
Jadi senang tidak lupa diri. Nah, kalau susah tidak putus asa. Putus asa itu bukan hanya bunuh diri, menghalalkan segala cara, itu juga putus asa. Saya kalau pengen dapat banyak begini-begini aja, nggak bakalan dapat banyak. Akhirnya orang menghalalkan segala cara untuk dapat banyak, itu namanya putus asa. Ini kan banyak orang di negeri kita yang kalau begitu putus asa. Karena kekayaan dengan pekerjaan itu tidak sebanding. Kalau dihitung-hitung, ya menteri aja gajinya 20 juta. Gaji menteri itu kan 20 juta. Gaji gubernur, gaji bupati, wali kota. Tapi orang bisa jadi begitu banyak kekayaannya. Kan orang jadi logikanya di mana gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. Baik. Saya beri kesempatan yang mau menyampaikan pertanyaan. Sholat berjamaah misalnya, berapa menit? Sholat berjamaah. Oh, sholat Jumat saja. Sholat Jumat itu kan paling lama 40 menit. Azan 5 menit, khutbah 20 menit, 25 menit. Sholat 10 menit dah paling lama, 35 menit. Ba'diyahnya 5 menit, kan 40 menit. 5 menit, 10 menit sebelum waktu sudah hadir. Terus ada lagi masa menunggu. Nah, kira-kira paling mentok 1 jam. Ibadah Jumat 1 jam. Tapi kan orang sering tidak bisa menyisihkan waktu 1 jam untuk ibadah Jumat. Sibuk katanya, mending dapat banyak. Sibuk nyari duit tapi dapatnya juga nggak banyak. Akhirnya apa? Duit nggak banyak, ibadah nggak cukup. Itu contoh. Sholat berjamaah itu juga tidak lama. Qobliyah, tahiyatul masjid, qobliyah, sholat sunnah, sholat wajib, ba'diyah, ya katakanlah itu 15 menit. 15 menit kali 5 waktu. Katakanlah kalau 20 menit saja kali 5 waktu, itu kan berarti baru 100 menit, 1,5 jam lah. Kalau berjamaah. Ini kan berjamaahnya juga enggak kan? Orang berjamaahnya enggak, sholat sendiri 5 menit selesai. Jadi sebenarnya waktu 24 jam ini bisa efektif digunakan oleh seorang muslim untuk ibadah, untuk usaha. Apalagi sekarang kita sudah dapat banyak kemudahan. Orang dagang tidak mesti pakai toko di Tanah Abang. Sekarang orang bisa dagang di luar toko. Begitu seterusnya. Dan ini namanya orang tidak mampu mengefektifkan waktu. Jangan alasan. Orang memang gampang bikin alasan. Bagaimana saya mau ke masjid? Saya sibuk.
Sibuk apa? Kerja. Kerjanya di mana? Di kantor. Emang di kantor nggak ada masjid? Di kantor-kantor ada masjid. Di kantor-kantor ada musola. Masjid dibangun bagus-bagus di kantor. Sholat mah tetap aja gelar sejadah di ruang kerja. Begitu. Apalagi yang namanya pimpinan. Jarang pimpinan itu sholat berjamaah di masjid kantornya. Jangankan sholat jamaah, sholat Jumat saja terlambat datangnya. Kelas pimpinan. Ya, yang di kantor, di masjid kantor ada misalnya pengajian habis sholat zuhur, hampir tidak ada pimpinan yang hadir gitu. Sholat Jumat aja dia terlambat, apalagi sholat zuhur. Sholat Jumat yang wajib. Sehingga saya ini sebagai khotib, seringkali saya mesti memberi masukan kepada pengurus masjidnya. Kenapa? Saya lagi mulai khutbah, ini bos datang, diri paling depan. Sholat sunat dia, enak juga enggak saya khutbah berhadapan dengan orang lagi sholat sunat. Yang sholat ini kadang menteri, kadang presiden direktur, kadang yang punya perusahaan. Saya bilang sama pengurus masjid, itu kalau buat bos, janganlah sajadah tuh di sini, agak ke kiri sedikit atau agak ke kanan sedikit. Jangan langsung saya berhadap-hadapan, ini lagi khutbah, nggak enak berhadap-hadapan itu orang lagi sholat. Bahkan pernah saya di sebuah bank BUMN di tingkat pusat, ini si bos datang terlambat, saya sedang berkhutbah, kemudian ketika dia selesai sholat sunat, dia bersalaman dengan kanan kiri, bukan cuma salaman, tegur sapa. Saya tahu dia tegur sapa, tapi ketika tegur sapa berlanjut lagi dengan beberapa kalimat ngobrol gitu, dan suaranya saya dengar obrolan itu. Saya berhenti itu, saya hentikan khutbah itu, saya tatap itu. Mohon maaf Bapak, ini khutbah bukan ceramah. Kalau mendengarkan ceramah, ngobrol itu masih ditolerir. Tapi kalau khutbah tidak. Semua orang mesti mendengarkan khutbah ini. Karenanya harus diam, jangan bicara sepatah kata pun. Saya nggak peduli, suka nggak suka. Buat saya ini kesempatan negur orang, sekaligus ngasih tahu kepada semua jamaah bahwa kalau lagi khutbah nggak boleh ada percakapan sesama jamaah. Selesai sholat Jumat, saya ke sekretariat. Di sekretariat disediakan makan, minum. Ada yang nyeletuk, Pak Ustadz, itu yang Ustadz tegur tadi itu direktur. Emang harus digituin Pak Ustadz? Harus digituin. Kalau nggak begitu nggak paham-paham. Jadi orang harus bisa memanage mana waktu untuk ibadat, mana waktu untuk usaha. Kalau pergi haji, pergi umroh suka cerita, waduh luar biasa orang di Mekah, di Madinah, ada azan, toko ditutup aja tinggal. Dia lagi cerita pulang haji, pulang umroh begitu, ada azan, terus aja dia cerita sampai dia nggak ke masjid. Dia lagi cerita mengagumi orang sholat berjamaah ke masjid, lah dia sendiri cerita tentang haji umroh, dia malah nggak ke masjid.
nggak enak sama tamu, banyak tamu. Itu saja contoh. Baik, ada lagi? Manusia itu boleh kaya, tapi jangan pamer kekayaan. Kekayaan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya manfaat. Nah, gitu. Sebesar-besarnya manfaat. Ngomong sama Pak RT, Pak RT, kalau ada warga mau ada acara kumpul-kumpul, nggak ada tempatnya, pakai ini rumah saya. Ini bisa menampung 50 orang, 100 orang. Kalau nggak muat nanti di garasi bisa. Mobil bisa dikeluarin, nah gitu. Rumahnya besar, bagus, tapi manfaatnya se-RT itu bisa memanfaatkan. Belum lagi yang lain-lain. Ini kan ada orang sayang sama rumah. Rumah mah nggak diapa-apain juga dia kotor kan gitu. Coba aja rumah nggak usah dihuni selama seminggu, kotor juga kan. Ya udah pakai aja nih rumah. Nah, gitu. Itu namanya manfaat. Pak RT, saya punya mobil 4. Yang satu saya pakai, yang satu istri saya pakai, yang satu anak saya pakai, yang satu lagi tuh saya beli khusus buat dipinjemin kepada warga. Jadi yang mau pakai mobil silahkan tuh, mobil satu, tinggal ngomong aja. Ada yang begitu Pak? Iya. Biar supaya manfaat, harta itu manfaat, bukan dipamer-pamerkan untuk menunjukkan saya ini orang kaya, bukan begitu. Maka kalau orang punya harta banyak tapi nggak ada banyak manfaatnya, itu namanya nggak berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Harta yang bertambah kebaikannya, manfaatnya banyak, itu namanya harta yang berkah. Mobil punya satu tapi yang ngerasain banyak, gitu. Itu namanya berkah. Ini mobil ada 4, orang cuma ngelihat doang. Itu juga dilihat oleh tetangganya pas dia lagi buka pintu gerbang. Kalau nggak begitu nggak ngelihat juga. Nah begitu. Kenapa perlu diingatkan begini? Karena kita ini punya keterbatasan dalam menikmati sesuatu. Kita nggak bisa menikmati semuanya. Ya contoh sederhana, kita punya duit 1 juta, 2 juta, ada di dompet. Lalu mau makan, masuk restoran Padang yang paling enak. Apa itu Pak, restoran Padang yang paling enak? Ada sederhana, ada Garuda, ada Natrabu, pagi sore, siang malam. Yang ada di situ dijejer di meja nih, bisa dibayar? Bisa, bawa duit 1 juta 2 juta masa nggak kebayar. Tapi bisa nggak kita makan semuanya? Nggak bisa, karena kita punya keterbatasan. Ada ayam goreng, ada ayam gulai, ada ayam bakar, ada ayam pop, ada berapa macam ayam. Nggak bisa kita menikmatinya. Begitu. Jadi kasihan, kalau saya sih melihatnya kasihan pada orang-orang yang suka memamerkan kekayaan. Secara pribadi, secara rohani dia namanya tidak sehat. Nah, pada masyarakat yang tidak sehat begitu juga nanti.
masyarakat yang tidak sehat itu nanti akan muncul kecemburuan sosial, karena ada kesenjangan sosial. Begitu. Maka media sosial itu harus kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Kalau mau memanfaatkan, bukan untuk menunjukkan kekayaan. Ya sekarang sih orang bisa melakukan apa saja melalui media sosial itu. Melalui YouTube, melalui video-video, orang bisa gunakan apa saja. Urusan ranjang juga orang bisa gunakan. Kan begitu. Semua orang harus bisa menahan diri. Sama halnya dengan pisau. Pisau bisa berguna buat di dapur dan seterusnya, tapi bisa juga digunakan untuk membunuh. Bahkan bisa digunakan untuk bunuh diri, gitu. Bukan cuma membunuh orang lain, tapi bisa digunakan untuk membunuh diri. Nah, itu contoh-contoh. Maka kalau tadi ada orang sholat di gereja, emang kenapa? Kan kita tidak tahu kenapanya. Kalau nggak ada masjid, nggak ada tempat untuk sholat, ya jangan di situ. Bukan soal boleh nggak boleh. Karena sholat itu kan yang penting tempatnya suci. Semua bumi ini adalah masjid, bisa dipakai buat sujud. Tapi kan nggak harus di tempat yang sudah seperti itu digunakan sebagai gereja. Carilah tempat lain. Di alam terbuka juga boleh. Di bawah pohon, di atas rumput. Kalau orang dalam perjalanan. Saya dulu pernah dalam perjalanan dari Amsterdam mau ke Paris. Itu dari Amsterdam ke Paris itu sekitar 6 jam dengan mobil pribadi. Pak Ustadz, kita berangkatnya sebelum subuh jam 4 karena subuhnya jam 6 begitu. Kita berangkat jam 4, sebaiknya sudah wudhu karena nanti kita mampir di mana untuk sholat subuh gitu. Nah, ya sudah, dia udah bawa alas untuk sholat itu. Di satu tempat berhenti karena udah waktu subuh, sudah agak sedikit terang. Nah, maka berhenti aja dia pinggir jalan, sholat di situ. Ada orang lari pagi gitu, heran aja dia. Ada orang sholat di pinggir jalan gitu. Jadi kenapa cari gereja? Baik. Ada lagi? Bapak masih ada? Silakan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.